Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan farmakologi obat antihiperlipidemia. Antihiperlipidemia atau dislipidemi adalah kondisi terganggunya metabolisme lipid atau lemak, biasanya diakibatkan karena ada faktor genetik maupun faktor lingkungan. Biasanya ditandai dengan salah satu atau gabungan dari kondisi-kondisi. Yang pertama yaitu kolesterol total terjadi peningkatan, kemudian LDL terjadi peningkatan, trigliserid terjadi peningkatan, serta HDL terjadi penurunan. Berikut adalah lipoprotein. Lipoprotein ini terdiri dari beberapa kolesterol, ester kolesterol, dan trigliserid, di mana jumlahnya bervariasi dan tipenya bervariasi. Jadi, lipoprotein ini apabila kita memiliki high density lipoprotein, maka HD atau HDL, maka ini kondisi yang sangat baik. Tapi apabila berikatan dengan VLDL, IDL, serta LDL, maka dia itu kondisinya menjadi buruk. LDL atau low density lipoprotein biasanya membawa 60-70% kolesterol total. Di mana apabila terdapat banyak LDL, maka dia akan berpotensi terjadinya plak aterosklerosis, yaitu di dalam pembuluh darah. Ini misalnya pembuluh darah manusia, di sini terdapat gumpalan-gumpalan atau plak dari LDL yang apabila semakin lama tidak teratasi, maka dia bisa menyebabkan penyumbatan atau menutup pembuluh darah, sehingga aliran darahnya tidak bisa berjalan. Inilah yang nantinya bisa menyebabkan infark miokard. Jika terdapat sumbatan pembuluh darah pada otot jantung. Apabila terdapat sumbatan di otot pembuluh darah, yang lainnya bisa menyebabkan stroke. Ada high density lipoprotein. Dia membawa kolesterol dari sel periferal kembali ke liver. Ini disebut juga dengan kolesterol yang baik. Karena apabila HDL-nya kita rendah, maka kondisi lipid kita berarti buruk. Dislipidemia dibedakan menjadi primer dan sekunder. Primer ini biasanya karena faktor genetik, biasanya menyebabkan dislipidemi berat dan sedang. Sedangkan sekunder ini karena adanya faktor resiko, hal-hal yang bisa menyebabkan orang mengalami dislipidemi atau bisa disebabkan karena penyakit lain. Kemudian pengobatannya ini juga dikaitkan dengan pengobatan penyakit-penyakit penyerta. Berikut adalah kadar lipid di dalam plasma yang direkomendasikan, itu kurang dari 200. Kemudian ini untuk kolesterol total, sedangkan LDL-nya itu kurang dari 100. HDL-nya itu yang baik itu adalah lebih dari 60. Trigliserid kurang dari 150. Ada beberapa kelainan lipid pada suatu penyakit tertentu. Misalnya, terjadi peningkatan kolesterol total dan LDL. Ini biasanya pada penyakit hipotiroid, sindrom nefrotik, disgamma-globulinemia atau lupus. Progestin karena adanya terapi steroid anabolik, karena ada penyakit kolestatik hati. Kemudian bisa dengan terapi inhibitor protease seperti pada pasien-pasien HIV. Kemudian terjadi peningkatan trigliserid dan VLDL biasanya pada kondisi penyakit gagal ginjal kronik
diabetes mellitus tipe 2, obesitas karena konsumsi alkohol yang tinggi, hipotiroid karena penggunaan antihipertensi seperti tiazid dan beta blocker, karena penggunaan terapi kortikosteroid, karena penggunaan kontrasepsi oral, estrogen, atau kondisi hamil, karena pasien-pasien HIV yang sedang diterapi menggunakan inhibitor protease. Dislipidemi ini umumnya tidak ada gejalanya. Biasanya gejalanya muncul karena ada komplikasi dari dislipidemi. Contohnya yaitu jantung koroner dan stroke. Apabila kadar LDL kita sangat tinggi, maka akan menyebabkan santoma dan santelesma. Pengobatan pada dislipidemi ini tujuan utamanya adalah agar kolesterol LDL-nya ini bisa menurun dan mengoptimalisasi nilai HDL. Contoh-contoh obat golongan dislipidemi yang pertama yaitu statin. Statin ini dia bisa menurunkan kadar LDL 18 sampai 55%. Dapat meningkatkan kadar HDL dari 5 hingga 15%. Serta bisa menurunkan trigliserida 7 hingga 30%. Akan tetapi memiliki efek samping miopati. Jadi harus hati-hati pada pasien yang lansia. Miopati adalah bisa mengalami kelumpuhan, kekakuan pada otot. Kemudian ada bile acid sequestran. Dia ini bisa menurunkan LDL 15 hingga 30%, HDL naik 3-5%, tapi tidak ada perubahan pada trigliserid. Untuk asam nikotinat ini bisa menurunkan LDL 5-25%, HDL-nya bisa meningkat 15-35, serta trigliseridnya bisa turun 20 hingga 50%. Untuk golongan fibrat, dia hanya menurunkan LDL sebesar 5 hingga 20%. HDL-nya bisa meningkat 10 hingga 20%, serta TG-nya bisa turun 20 hingga 50%. Untuk yang berikutnya yaitu terkait dengan ezetimibe, dia bisa menurunkan LDL 10-18%, serta ApoB bisa turun menjadi 11-16%. Untuk inhibitor PCSK9 bisa menurunkan LDL 48,7%, non-LDL-nya turun menjadi 49-58%, kolesterol totalnya bisa turun 36 hingga 42%, dan ApoB-nya turun menjadi 42-55%. Tetapi dia sangat belum ada data keamanan jika dipakai untuk terapi jangka panjang. Yang berikutnya yaitu terkait asam lemak omega 3. Dia dapat menurunkan TG, kolesterol total, VLDL, ApoB, serta non-HDL. Ini tidak boleh diberikan pada pasien yang mendapat terapi antikoagulan dan pasien gangguan fungsi hati. Yang pertama kita bahas yaitu golongan statin. Dia bisa menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Ini merupakan first line terapi. Karena dia paling poten menurunkan kadar LDL. Mekanisme aksinya, statin ini menghambat konversi HMG-CoA menjadi mevalonat dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Karena adanya hambatan tersebut, maka kolesterol akan menurun. Contoh obatnya simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Ini paling banyak digunakan. Nah, untuk intensitas dari terapi statin ini ada low intensity, ada moderate intensity, dan high intensity. Kalau high intensity, dia bisa menurunkan LDL lebih dari 50%. Contohnya atorvastatin dan rosuvastatin. Ini beberapa pasien sudah mendapatkan ini biasanya untuk pasien-pasien dengan kondisi tertentu yang nilai LDL-nya itu sangat tinggi.
Tapi obat ini masih tergolong mahal ya. Dan untuk cover dari BPJS ini kemungkinan hanya sedikit karena harganya mahal. Kemudian ada moderate intensity. Dia contohnya bisa menurunkan LDL 30 hingga 50%. Contohnya ada atorvastatin. Bedanya adalah yang ini dengan dosis yang lebih rendah. Ada rosuvastatin dengan dosis yang lebih rendah, ada simvastatin dengan dosis yang lebih tinggi, ada pravastatin dengan dosis yang lebih tinggi, lovastatin lebih tinggi, dan lain-lain. Untuk low density statin ini bisa menurunkan LDL kurang dari 30%. Biasanya itu ada simvastatin 10 mg, pravastatin 10-20 mg, lovastatin. Tapi yang paling banyak digunakan biasanya adalah pada golongan statin ini adalah simvastatin. Akan tetapi penggunaan statin ini perlu di monitoring terutama pada pasien-pasien yang sudah lanjut usia karena dia efeknya rhabdomyolysis. Untuk yang berikutnya yaitu menghambat absorpsi dari kolesterol. Jadi, kolesterol ini absorpsinya dihambat. Kolesterol yang berasal dari makanan dan empedu di usus halus. Sehingga terjadi penurunan kolesterol yang dibawa dari saluran cerna ke hati. Oleh karena itu, dia akan menurunkan kadar kolesterol hati dan dapat menaikkan kadar kolesterol yang dibuang. Contohnya obatnya yaitu ezetimibe. Dia bisa menurunkan kadar LDL, trigliserid, serta meningkatkan kadar HDL. Yang berikutnya yaitu derivat asam fibrat. Dia beraksi dengan mengaktifkan enzim lipoprotein lipase yang memetabolisme trigliserid sehingga dapat menurunkan kadar TG pada plasma dan menghambat sintesis di hati. Obat yang fibrat ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang nilai TG-nya tinggi. Contohnya gemfibrozil, fenofibrat, bezafibrat, ciprofibrat. Kemudian ada resin asam empedu. Dia itu berikatan dengan asam empedu sehingga tidak dapat diabsorpsi. Karena tidak dapat diabsorpsi, maka akan menurunkan kadar kolesterol total serta meningkatkan kadar pembersihan LDL. Contohnya kolesteramin dan kolestipol. Selain menggunakan terapi menggunakan obat-obatan, penanganan dislipidemi juga perlu dibarengi dengan terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini terdiri dari modifikasi gaya hidup. Gaya hidup yang dapat meningkatkan risiko dislipidemi diantaranya yaitu merokok, sehingga kita perlu berhenti merokok. Kita perlu olahraga yang cukup, tidur yang cukup, kita perlu membatasi makan makanan berlemak, kita perlu memperbanyak konsumsi serat, buah, sayur, serta produk-produk yang rendah lemak. Jika diperlukan, untuk menilai takaran makanan yang kita makan, maka kita dapat berkonsultasi dengan ahli gizi. Demikian presentasinya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, ini adalah tugas mencari jurnal terbaru terkait dengan materi-materi yang sebelumnya, yaitu ada hipertensi, gagal jantung, serta dislipidemi. Jurnalnya harus berbeda pada setiap orang dengan jurnal berbahasa Inggris. Review artikel dibuat sesuai dengan template yang sudah saya berikan. Untuk bahasa dalam review silahkan menggunakan bahasa Indonesia. Dan setiap dari pertanyaan masing-masing yang ada di template review artikel disertakan screenshot di mana kalian mengambil jawaban tersebut. Jadi misalnya tujuan penelitian, kalian tuliskan tujuannya apa, kemudian di bawahnya silahkan di screenshot tempat kalian mengambil di manakah
narasi yang menyebutkan tujuan penelitian tersebut. Kemudian misalnya metode penelitian. Silakan dituliskan metode penelitiannya bagaimana dan bukti screenshot kalian mengambil terkait metode penelitian. Upload di dalam GC maksimal 14 Februari jam 23.59 dengan penamaan file review artikel _name_nama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.